Oke, assalamualaikum Mas Bro. Kita ketemu lagi ya Mas Bro. Kali ini kita akan bahas tanaman yang kita sering temui di sekitar rumah. Nah, tanaman ini biasanya termasuk tanaman yang tidak ditanam pun tumbuh Mas Bro. Kalau saya masih kecil itu sering naik di situ Mas Bro. Yaitu tanaman apa coba Mas Bro? Tanaman sirsak ya Mas Bro. Nah, kali ini saya nggak akan bahas buahnya dulu. Saya akan bahas daunnya ya daunnya. Nah, buah sirsak itu selain buat pestisida yang termasuk pestisida kuat sebagai racun serangga yang kuat dan insek, dia juga berfungsi sebagai obat Mas Bro. Bisa dikonsumsi ya. Daunnya sangat baik Mas Bro. Oke Mas Bro, kita langsung ke TKP Mas Bro. Nah, ini Mas Bro. Ini kita akan bahas daun sirsak. Daun sirsak ini banyak sekali kandungan polifenolnya Mas Bro. Ada bioflavonoid ya Mas Bro. Kemudian fungsinya juga fungsi utamanya itu adalah untuk kanker Mas Bro. Nah, ini karena dia ada asetogenin Mas Bro. Asetogenin ini adalah zat yang 1000 kali lebih kuat dari antibiotik Mas Bro. Ya, antibiotik itu lebih kuat Mas Bro. Wah, ini luar biasa Mas Bro. Nah, ini selain itu kandungannya juga ada kandungan mineral dan ini Mas Bro, vitamin Mas Bro. Nah, ini. Kemudian ada saponin ya Mas Bro. Jadi fungsinya sebagai rematik ya Mas Bro. Untuk asetoninnya ada osetenin ya. Kemudian enzim untuk rematik juga Mas Bro. Tapi kita akan bahas kemudian untuk ketombe juga bisa Mas Bro. Nah, ini untuk ketombe tinggal direbus Mas Bro. Dan ingat Mas Bro, jadi racun atau kandungan yang paling tinggi adalah daun yang tua. Kalau usahakan daun dari pucuk, usahakan 3 atau 4 daun. Kalau yang lebih bagus itu adalah 7 daun ke bawah, karena dia racunnya paling tinggi. Kalau saya pakai pestisida, ya jadiin pestisida itu racunnya paling tinggi itu adalah 7 ke bawah, itu sudah penelitian Mas Bro. Nah, kalau bisa tanamannya dia kandungannya tinggi, ada asetoninnya tinggi, biasanya diidentifikasi dia daunnya gak gelap Mas Bro, udah hijau, udah tua Mas Bro. Ini Mas Bro. Nah, ini kandungan ini fungsinya sebagai anti kanker karena dia asetonin itu adalah zat untuk antioksidan yang kuat 1000 kali Mas Bro dari antioksidan yang biasa dikonsumsi, ternyata dia lebih kuat ya Mas Bro. Nah, ini sangat luar biasa kandungannya Mas Bro. Kemudian fungsinya adalah sebagai meningkatkan biostimulan ya Mas. Kemudian stamina ya Mas Bro. Sebagai biostimulan ya Mas Bro, untuk stamina Mas Bro. Ini sangat bagus sekali Mas Bro. Nah, kemudian fungsinya juga dia sebagai, karena dia kandungan ada saponin dan bioflavonoid, dia untuk DM Mas Bro. Tapi saya nggak akan bahas itu banyak Mas Bro. Tapi saya akan bahas ini sebagai zat anti kanker atau dia asitonin ya Mas Bro. Nah, ini kandungannya 1000 kali lebih kuat Mas Bro sebagai antioksidan Mas Bro. Wah, ini luar biasa Mas Bro. Nggak perlu Anda cari-cari beli-beli Mas Bro, di sekitar rumah banyak Mas Bro. Nah, cara ngolahnya bagaimana Mas Bro? Gampang Mas Bro, saya tunjukkan ngolahnya Mas Bro. Nah, ini diolah ya dengan cara direbus Mas Bro. 10 daun saja Mas Bro, 10 daun saja ya Mas Bro. 4 gelas jadiin 1 gelas Mas Bro. 10 daun 4 gelas jadiin 1 gelas ya Mas Bro. Dikonsumsi setiap hari Mas Bro ya. Ini sangat baik untuk kanker ya Mas Bro. Ini nggak perlu Anda cari obat-obat biostimulan, vitamin macam-macam Mas Bro. Nah, kalau ini nggak merusak ginjal. Kalau vitamin yang di luar bisa merusak ginjal karena ada kandungan kayak pengawet, misalnya asam salisilat, kemudian ada kandungan natrium benzoat, kemudian ada kandungan yang lain banyak yang fungsinya akan toksik. Kalau ini enggak Mas Bro. Kalau ini adalah alami Mas Bro. Yang penting kita konsumsinya sesuai dengan anjuran. Kalau bilang 10 ya 10, jangan lebih-lebih Mas Bro. Nanti takutnya malah ginjalnya yang bermasalah. Jadi harus diperhatikan dosisnya Mas Bro. Jangan asal buat, harus ada referensinya. Nah, ini kan sudah saya katakan ini ada referensinya jurnal ya Mas Bro. Jadi jangan lebih dari itu Mas Bro. Karena kita konsumsinya
kalau bisa 10 lembar ya, 10 lembar daun dicuci bersih kemudian direbus. Kemudian direbusnya kenapa kok harus lama Mas Bro? Karena kita akan mengekstrak zatnya Mas Bro. Dia di suhu 120 baru bisa keurai, bisa keluar suhunya. Jadi kita agak lama ya terus merebusnya ya Mas Bro. Oke Mas Bro, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat Mas Bro. Jangan lupa subscribe Mas Bro biar saya semangat untuk membahas tanaman-tanaman herbal yang di sekitar rumah ya Mas Bro, yang kita bisa manfaatkan kalau kita jauh dari rumah, kita di kebun di jauh, bisa Mas Bro dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk kesembuhannya Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi kita kalau mau sehat makanannya juga harus sehat Mas Bro. Jangan banyak daging boleh tapi nggak boleh terus-terusan Mas Bro, karena kan kita tidak punya pencerna lemak lagi, timus ya Mas Bro. Di sini kalau orang dewasa nggak bisa mencerna lemak itu secara maksimal. Kalau masih umur di bawah 25 tahun 20 tahun 18 tahun bisa Mas Bro, karena normalnya dia timus itu kecil ya, mengecil ya Mas Bro, dan itu fungsinya menjadi yang mencerna lemak itu menjadi hilang Mas Bro ya, paling dia hanya mencerna 5%. Jadi kalau lemak dikonsumsi orang timur itu sangat beresiko untuk penyakit jantung sama penyakit hipertensi Mas Bro. Jadi kita penyakit jantung, kanker semuanya seperti itu Mas Bro. Jadi kembali back natural ya Mas Bro. Jangan lupa subscribe Mas Bro biar saya lebih semangat lagi buat videonya. Nanti kita bahas makanan-makanan yang dari segi medis itu nggak sehat Mas Bro. Minuman apa yang nggak sehat Mas Bro, kita akan bahas. Nah, nanti kita bahas ya. Oke Mas Bro, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro.
ya.